Untuk membahas lebih lanjut pemirsa, adanya fenomena guru-guru yang dilaporkan dan apa solusinya? Kita sudah terhubung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Pak Muti, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Muti, karena ada kasus Supriyan ini jadinya guru-guru jadi khawatir untuk bisa melakukan proses pendidikan kepada murid-muridnya. Apa tanggapan Anda atas peristiwa seperti ini? Ya, pertama kami merasa prihatin ya dengan adanya kasus-kasus yang dialami oleh para guru yang melaksanakan tugasnya dan kemudian mereka harus berurusan dengan aparatur penegak hukum. Dan karena itu maka kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan kasus ini memang telah melakukan berbagai upaya untuk mendalami dan melihat persoalan-persoalan kekerasan ini tidak hanya dari sisi bagaimana kita bisa mendampingi atau advokasi mereka yang bermasalah secara hukum, tapi juga mencoba mencari penyelesaian dari hulunya. Penyelesaian secara hilir tentu penting, tetapi kalau hulunya tidak kita cari jalan keluarnya, maka kasus-kasus yang serupa akan terus terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Pak Muti, dalam beberapa kesempatan Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya untuk perlindungan guru ini sudah ada aturan yang memuatnya. Tapi nampaknya aturan ini belum bisa untuk melindungi guru-guru yang ada di sekolah untuk rentan dikriminalisasi. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Apakah akan merevisi aturan atau bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39, itu memang eksplisit disebutkan bahwa pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Kemudian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kalau kita lihat pasal 39 dari 5 ayatnya sebenarnya sudah secara eksplisit menyebutkan bagaimana jaminan konstitusional untuk para guru ini dapat bekerja dan mendapatkan perlindungan dari berbagai hal yang dapat mengancam profesi dan juga dapat mengancam tugas-tugas mereka. Tapi memang kalau kita lihat sudah ada juga peraturan dari Menteri Pendidikan sebelumnya ya, dari Mas Nadiem terkait dengan bagaimana perlindungan guru itu. Yang terjadi memang problem yang berkaitan dengan implementasi di lapangan. Tapi kalau kita mencoba melihat persoalannya memang tidak sekedar problem dalam implementasi, tapi juga kami melihat ada problem menyangkut komunikasi yang mungkin tidak terbangun dengan baik antara pihak sekolah atau satuan pendidikan dengan orang tua dan juga dengan masyarakat, termasuk juga mungkin dengan aparatur penegak hukum. Sehingga kami mencoba melalui mudah-mudahan nanti ada arah kebijakan yang baru, bagaimana kami bisa menyelesaikan persoalan ini dengan komunikasi yang lebih baik dengan aparatur penegak hukum. Kami insya Allah dalam pekan ini akan bertemu dengan Kapolri, sudah kami kirimkan surat audiensi dengan Kapolri untuk kita membicarakan persoalan-persoalan yang sekarang ini terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah persoalan hukum yang dialami oleh para guru ketika sedang melaksanakan tugasnya. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, saya kira adalah persoalan bagaimana agar komunikasi antara orang tua dengan pihak guru, para penyelenggara pendidikan itu juga bisa diperbaiki lagi di masa-masa yang akan datang.
Mhm. Audiensi kepada Kapolri akan dilakukan, tapi apakah ini cukup, Pak Murti, untuk dapat membuat agar kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru benar-benar tidak terjadi lagi? Tahan dulu, karena kita akan bahas usai jeda pariwara. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Metro Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kami masih bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Pak Mukti, kalau kita lihat polemik yang terjadi ini, ada contoh kasus ketika siswa itu berkelahi kemudian dipisahkan oleh guru, tapi proses pemisahannya ini yang ternyata mungkin sedikit keras dengan siswanya sehingga orang tua menilai itu adalah tindakan kekerasan kepada siswa. Nah, dalam case seperti ini bagaimana kita bisa menanganinya, Pak? Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan sebelumnya, Mas, bahwa seringkali memang ada komunikasi yang perlu kita perbaiki ya, antara orang tua dengan guru. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu, orang tua menerima informasi sepihak dari anaknya saja. Kemudian yang kedua, mungkin saja tidak ada penjelasan yang memuaskan dari pihak sekolah terhadap apa yang dilakukan oleh guru. Karena itu menurut saya ya sekali lagi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi antara orang tua dengan guru. Dan kemudian yang kedua memang perlu kita lihat mana-mana satu tindakan yang dia dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dan mana yang memang masih dalam batas-batas tertentu sebagai bagian dari upaya guru menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nah, karena itu dalam kami nanti berbicara dengan Pak Kapolri, beberapa yang akan kami bicarakan adalah soal-soal seperti ini. Wilayah yang terjadi perbedaan pemahaman atau perbedaan tafsir mengenai tindakan pendidikan yang dilakukan oleh guru yang mungkin sebagiannya oleh orang tua dimaknai sebagai tindakan kekerasan. Karena memang begini Mas, ada standar pendidikan dalam keluarga-keluarga masyarakat kita ini yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, ada sebagian keluarga yang mungkin memang memiliki cara tertentu dalam mendidik anaknya, yang cara tertentu itu berbeda dengan cara guru mendidik murid-muridnya di sekolah. Nah, ini kan memang seringkali menjadi salah satu sumber masalah. Sehingga karena itu tentu saja kita harus meletakkan persoalan ini secara proporsional. Anak-anak juga tidak boleh belajar dalam situasi yang terancam, begitu, tidak boleh belajar dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka harus kita berikan ruang dan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, bebas dari segala macam apa ya mungkin intimidasi atau rasa kecemasan dan sebagainya karena itu akan mempengaruhi performa belajar mereka. Tapi guru juga kemudian tidak boleh kita abaikan hak-haknya dan juga perlindungannya dalam dia melaksanakan tugas-tugas pedagogiknya sebagai pendidik. Sehingga karena itu ya sekali lagi selain persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dan diselesaikan secara hukum, mudah-mudahan ke depan kita berusaha agar berbagai persoalan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara damai tanpa harus membawa persoalan ke ranah hukum. Karena ya mohon maaf penyelesaian ke ranah hukum itu sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah dalam konteks pendidikan, justru itu menimbulkan masalah baru menurut saya. Karena dunia pendidikan itu bukan wilayah yang berdiri sendiri, tapi wilayah yang memang sangat terkait dengan masyarakat, sangat terkait dengan berbagai pihak yang semuanya berharap agar pendidikan ini berlangsung secara menyenangkan, anak-anak sekali lagi belajar dengan gembira, ada ruang mereka untuk dapat mengekspresikan kemampuan-kemampuannya, tapi guru juga perlu mendapatkan perhatian agar mereka bisa mengajar dengan tenang, tidak mengajar dalam ketakutan karena adanya ancaman tindak pidana atau ancaman hukum yang lainnya yang membuat mereka sekali lagi tidak merasa terlindungi dalam pekerjaannya itu. Ini yang saya kira harus kita cari jalan keluar untuk masa-masa yang akan Oke. datang. Tapi untuk menilai mana tindakan
kekerasan, mana tindakan mendidik yang sesuai dengan tolak ukur seperti itu bagaimana? Perlu aturan turunan untuk memperjelas tindakan-tindakan itu atau bagaimana, Pak Muti? Sebenarnya aturan turunannya sudah ada di peraturan menteri dan juga sudah ada di peraturan dirjen. Sekali lagi problemnya adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Ini yang memang menurut saya perlu ada pemahaman yang lebih luas lagi gitu, tidak hanya di kalangan para guru saja, tapi juga perlu pemahaman yang lebih luas di kalangan para orang tua dan juga pemahaman yang lebih luas di kalangan para aparatur penegak hukum. Kalau ini tidak dipahami secara keseluruhan ya perbedaan penafsiran itu akan terus terjadi. Berarti masih ada kemungkinan perbedaan penafsiran jika tidak dipahami secara keseluruhan. Pak Mukti, kerentanan ini juga terjadi khususnya pada guru-guru honorer yang kita tahu bahwa gajinya ini masih sulit di Indonesia saat ini. Dan bukankah kesejahteraan guru itu kunci keberhasilan dan juga kemajuan pendidikan, Pak? Bagaimana untuk dapat memberikan kesejahteraan pada guru yang maksimal di Indonesia, khususnya untuk guru-guru honorer? Ya, kami di Kementerian Pendidikan ini tidak punya kewenangan ya memberikan eh, janji untuk menaikkan gaji guru honorer itu dalam nominal-nominal tertentu, karena soal anggaran ini kan memang harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, juga persetujuan dari kawan-kawan di DPR, dan tentu juga harus sejalan dengan program dari Bapak Presiden Prabowo. Kami tentu memahami betapa kesejahteraan guru, khususnya guru honorer itu memang masih jauh dari memadai, tetapi kami mencoba untuk bagaimana ada policy-policy yang memungkinkan para guru itu dapat meningkat kesejahteraannya dalam bentuk misalnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti sertifikasi guru, kemudian mengikuti seleksi misalnya P3K atau seleksi lain yang memungkinkan mereka dapat meningkat kesejahteraannya. Sekali lagi ini bukan ranah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi keputusan akhirnya disetujui atau tidaknya kenaikan anggaran itu ada pada 3 institusi tadi yang saya sebut. Yang pertama adalah kawan-kawan di DPR, karena tentu saja anggaran ini akan harus kita sampaikan juga kepada DPR. Yang kedua juga persetujuan dari Menteri Keuangan, dan kemudian yang ketiga juga memang harus mengikuti arahan dan program besar dari Bapak Presiden. Kalau begitu ada tidak arahan spesifik dari Pak Prabowo Subianto berkaitan dengan kesejahteraan guru dan juga dunia pendidikan ini, Pak Muti? Secara nominal tidak ada, tetapi secara implisit ketika beliau menyampaikan peningkatan kesejahteraan guru itu yang kami terjemahkan. Karena tentu saja guru ini kan memang kategorinya berbagai macam kan. Ada guru yang memang sudah PNS, ada guru yang P3K, ada guru yang memang masih honorer, ada guru yang sudah tersertifikasi, ada yang belum tersertifikasi. Ini kan memang harus kita lihat permasalahannya secara seksama, sehingga kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat dengan melihat mana-mana yang memang perlu mendapatkan perhatian dan mana-mana yang memang sudah kita anggap sesuai dengan apa yang seharusnya kita berikan. Baik, tentunya kita harapkan Pak Muti regulasi-regulasi untuk dapat melindungi para guru ini juga semakin matang dan nanti Bapak juga akan bertemu dengan Kapolri. Kita harapkan ada solusi terbentuk agar tidak ada lagi guru-guru yang dikriminalisasi. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.